Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Purnama Cahyani dari kelas PBSIC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan bunyi pada bahasa Indonesia. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama. Contoh katanya adalah top. Nah, top di sini pada huruf T itu adalah apikodental. Tetapi setelah ditambahkan huruf S yang dimana penyebutannya adalah laminopalatal, penyebutan kata top menjadi stop, dimana T pada kata stop apikodental. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada kata stop diasimilasikan artikulasinya dengan S, sehingga T pada kata top dan T pada kata stop tetap sama-sama apikodental. Selanjutnya adalah disimilasi. Disimilasi ini merupakan perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Jadi disimilasi ini merupakan kebalikan dari asimilasi. Contoh pada bahasa Indonesia adalah kata belajar. Belajar ini berasal dari penggabungan antara prefiks ber dan kata dasar ajar. Seharusnya jika tidak ada perubahan itu pengucapannya adalah berajar. Namun karena terdapat 2 R, maka R yang pertama itu diasimilasikan sehingga kata berajar berubah menjadi kata belajar. Selanjutnya adalah modifikasi vokal. Modifikasi vokal di sini adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Contoh pada kata bahasa Indonesia yaitu kata balik. Dengan vokal I itu merupakan dia adalah rendah. Nah, setelah ditambahkan sufiks an menjadi kata balikan, vokal I itu menjadi tinggi. Jadi baik itu vokal I-nya rendah. Setelah ditambahkan sufiks an menjadi kata balikan, itu I menjadi vokal I itu menjadi tinggi. Selanjutnya adalah netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Contoh pada bahasa Indonesia yaitu terdapat fonem B dan P. Namun pada kondisi tertentu pembeda dari fonem B dan P ini bisa batal. Contohnya pada kata adab dan sebab. Nah, pada kata adab dan sebab ini akhirannya berupa B tetapi diucapkan seperti berakhiran P. Hal ini terjadi karena hambat letup bersuara B itu tidak mungkin terjadi ketika pada posisi koda. Selanjutnya adalah zeroisasi. Nah, zeroisasi ini merupakan penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Contohnya pada bahasa Indonesia yaitu kata enda atau tak untuk kata tidak, kata tiada untuk kata tidak ada, kata gimana untuk kata bagaimana. Sebenarnya dalam tata bahasa Indonesia hal tersebut tidak baku, namun karena upaya dalam kemudahan dan kehematan pengucapan, hal tersebut tetap berlangsung. Selanjutnya adalah metatesis. Nah, metatesis merupakan perubahan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga terbentuk 2 kata yang saling bersaingan. Contoh katanya adalah kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Nah,
Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Contohnya pada kata lemari yang berasal dari bahasa Portugis yaitu almari. Kemudian pada kata rabu yang berasal dari bahasa Arab yaitu arba. Kemudian pada kata rebab yang berasal dari bahasa Arab yang yaitu arbab. Selanjutnya adalah diftongisasi. Nah, diftongisasi ini merupakan perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi bunyi vokal rangkap atau diftong. Contoh katanya adalah teladan menjadi tauladan. Jadi vokal e berubah menjadi au. Kemudian kata topan menjadi taufan. Vokal o berubah menjadi au. Kemudian sentosa berubah menjadi sentausa. Vokal o berubah menjadi au. Nah, hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Selanjutnya adalah monoftongisasi. Nah, monoftongisasi ini merupakan kebalikan dari diftongisasi. Jadi, monoftongisasi ini adalah perubahan bunyi vokal rangkap atau diftong menjadi bunyi vokal tunggal atau monoftong. Contoh katanya adalah ramai menjadi rame, petai menjadi pete, damai menjadi dame. Selanjutnya adalah anaptaksis. Selanjutnya adalah anaptaksis. Anaptaksis merupakan perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu pada dua kosakata. Nah, anaptaksis di sini terbagi menjadi tiga, yaitu protesis. Protesis di sini adalah penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kalimat. Contohnya pada kata empu menjadi empu, mas menjadi emas, dan selanjutnya adalah tik menjadi ketik. Nah, yang kedua adalah epentesis. Nah, epentesis di sini merupakan penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Contohnya adalah kapak menjadi kampak, kemudian upama menjadi umpama, sajak menjadi sanjak. Yang terakhir dari klasifikasi anaptaksis ini adalah paragok. Nah, paragok adalah penambahan atau pembubuhan bunyi di akhir kata. Contohnya adalah adi menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang, dan ina menjadi inang. Itulah tadi penjelasan saya mengenai perubahan bunyi pada bahasa Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.